Lelah bertikai, Inara Virgon akhirnya sepakat damai. Inara Rusli dan Virgon akhirnya menyudahi drama panjang perseteruan mereka. Keduanya kini sepakat berdamai dan mencabut laporan satu sama lain. Dan Senin pagi kemarin melalui kuasa hukumnya, Inara resmi mencabut laporan atas dugaan perzinahan yang dilakukan Virgon saat masih menjadi suaminya di Polda Metro Jaya. Saya mendatangi Polda Metro ke Subdit Renakta untuk mencabut laporan polisi yang telah dibuat oleh saudari Inara. Dan juga saya mendatangi Subdit Cyber berkaitan Inara selaku terlapor di Subdit Cyber terhadap laporan dibuat oleh saudara Virgon. Ya demi anak, demi keberlangsungan hidup diri sendiri juga, dan nggak baiklah bermusuhan lama-lama. Pengajuan kesepakatan perdamaian ini merupakan hasil dari pertemuan Virgon dan Inara Rusli beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan yang diunggah Inara di Instagram itu, keduanya nampak menandatangani surat kesepakatan perdamaian di depan notaris. Oh, memang dia pengen ketemu anak, dan memang ada beberapa dokumen yang harus ditandatangani. Udah beberapa kali ketemu, karena kan ketemu anak kan, jadi aku harus anterin anak. Kini Inara dan Virgon sama-sama ingin move on dan melupakan masa lalu. Keduanya pun fokus untuk mendidik anak-anak mereka dengan baik. Ya kita sebenarnya udah sama-sama pengen move on, udah sama-sama pengen cepat selesai masalahnya, karena nggak baik juga kan berlarut-larut. Dan kita pengen juga fokus lah sama urusan kita masing-masing. Inginkan anak bersio naga, Jessica Iskandar jalani bayi tabung. Pasangan Jessica Iskandar dan Vincent Verhaak tengah berbahagia. Pasalnya, program bayi tabung yang mereka jalani berhasil. Ya, Jedar kini tengah hamil anak ketiga. Dengan usia kehamilan telah memasuki 1 bulan. Selamat ya, Jessica, amin. Namun di kehamilan yang ketiga ini tidaklah mudah. Pasalnya, Jedar harus jalani serangkaian proses yang cukup panjang. Bahkan wanita 36 tahun itu harus terima suntikan di setiap hari selama 2 minggu. Kemarin aku juga sempat disuntik selama 2 minggu ya. 9 hari itu disuntik setiap hari di sela-sela syuting gitu. Jadi dengan proses yang panjang pun aku pengen yakin bahwa keberhasilan dokternya ini tinggi gitu. Usut punya usut, Jedar dan Vincent kejar target untuk memiliki anak bersio naga. Lantaran mereka percaya, menurut Feng Shui, sio naga mengundang keselamatan, kemakmuran, dan juga kebaikan bagi keharmonisan rumah tangga keduanya. Kalau kita lihat di Feng Shui, tahun naga sama tahun kelahirannya Vincent, tahun monyet ya, sama aku sio kelinci tuh bagus. Dan kebetulan monyet sama sio kakaknya El Barak tuh kuda, sama kakaknya lagi Don itu macan, cocok. Perihal jenis kelamin, baik Vincent maupun Jedar tak mempermasalahkannya, asal bayi terlahir sehat tanpa cacat. Kita berdua udah memutuskan bahwa apapun gendernya, yang penting kita bisa dapat embrio yang bagus agar nanti lahir dengan bayi yang sehat gitu. Jadi ya mudah-mudahan anak ketiga kami ini bisa melengkapi rumah tangga kami, membawa keseimbangan, keselarasan. Amin. Sarwenda jenguk Ruben Onsu, akankah rumah tangga mereka kembali harmonis?
Pasca jatuh sakit saat mengisi acara di Majalengka, Jawa Barat, kondisi Ruben Onsu kian membaik setelah menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di Jakarta sejak hari Minggu kemarin. Membaiknya kondisi Ruben membuatnya diizinkan dijenguk oleh teman-teman dan keluarganya, termasuk sang istri Sarwenda, yang datang membawa 2 anaknya, Thalia dan Tania. Gimana kondisinya, Ben? Membaik, doakan ya, semoga bisa beraktivitas kembali. Ini lagi disuruh istirahat dulu. Sebentar. Kedatangan Sarwenda ke rumah sakit untuk menjenguk Ruben Onsu ditunggu-tunggu publik. Sebab ketika Ruben jatuh pingsan dan dibawa ke RSUD Majalengka pada Sabtu petang, Sarwenda malah sibuk mengurus Betran Peto alias Onyo pulang kampung ke Nusa Tenggara Timur untuk menghadiri pemakaman neneknya. Ini oma-omanya Onyo waktu Onyo kecil di sini. Wah, halo Oma. Apa sehat dong? Ya. Harus sehat. Salam doang. Salam buat Harus Tania sehat. mana mereka? Hari ini aku benar-benar sibuk banget. Onyo juga kan diminta sama bapaknya yang sama keluarganya semuanya pulang. Jadi tadi pagi udah nganterin juga. Hari ini anak-anak ujian gitu. Terus udah kayak gitu, aku juga harus kerja dulu. Makanya habis itu aku beres-beresin anak. Baru habis itu aku bisa kesini gitu sama anak-anak. Kini setelah Sarwenda membawa 2 anaknya datang menjenguk ke rumah sakit, kabarnya kondisi kesehatan Ruben semakin membaik. Wenda dan anak-anak telah memberi suntikan moral yang besar untuk kesembuhan Ruben. Dan bisa jadi hal itu menjadi sinyal baik untuk mencairkan perselisihan yang terjadi antara Ruben dan Sarwenda. Ayah dehidrasi, kecapean gitu, terus udah kayak gitu Sofar aman gitu, tadi bisa main sama anak-anak ya kan. Nah kalau misalnya Sofar sih tadi aku ketemu juga semuanya baik-baik aja. Yaitu biar beliau dan juga keluarga yang punya privacy gitu. Oma tidak pernah sendirian, Tuhan selalu menyertai. Ya namanya orang dalam kehidupan kan pasti ada ups and down-nya. Aku juga gitu dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam apa. Ya wajarlah setiap orang punya tantangannya sendiri-sendiri dalam kehidupannya gitu. Sementara itu, hingga Senin kemarin, Betran Peto belum bisa menjenguk Ruben Onsu lantaran masih berada di kampung halamannya di Nusa Tenggara Timur. Dari laman akun media sosial pribadinya, terlihat Betran sedang menikmati suasana kampung halamannya, bertemu keluarga dan teman-teman yang sudah lama tidak bersua. Oke guys, ini sekarang aku mau ke rumah oma dulu. Tolak Amarzoni dan Abizar Al-Ghifari, Irish Bella wujudkan cita-cita yang tertunda. Setelah menolak halus diperjodohkan dengan Abizar Al-Ghifari, nyatanya Irish Bella juga mengisyaratkan ogah rujuk dengan sang suami Amarzoni. Meskipun ramai isu Ibel masih berikan kesempatan dan sisa maafnya untuk Amar, tapi tegas, mimik wajah isyaratkan Ibel sudah kapok hati. Aku nggak mau melangkahi masa depan ya, nggak tahu takdir Allah seperti apa. Pokoknya saat ini aku lebih fokus untuk mengembangkan diri aku, karena nanti pasangan akan sesuai sama cerminan aku kan. Jadi ya aku harus belajar sebaik mungkin supaya dapat pasangan juga yang sama. Lagi itu yang tinggi banget. Ya nggak perlu ditangkepin sih, karena emang nggak penting aja. Maksudnya itu kan netizen ya, yang bukan netizen, mereka punya ekspektasi. Ya, seolah tak ingin buang-buang waktu dengan cinta semu. Apalagi dalam masa idah, Ibel fokus berbenah diri dengan kembali wujudkan impiannya yang tertunda setelah sekian tahun. Ibel kembali merajut menjadi wanita karir dan businesswoman. Iya, selama ini kan cuma menjadi influencer untuk review-review skincare gitu, produk-produk orang. Terus alhamdulillah ya memang suka, terus mempelajari kandungan-kandungannya, ingredients-nya gitu. Kenapa nggak buat sendiri? Terus memang kayak emang udah cita-cita dari dulu pengen buat bisnis gitu kan. Kalau kita melibatkan segala sesuatunya, melibatkan Allah, kita istikharah, lalu kita isi dengan kita zikir, maka segala sesuatu akan diberikan kemudahan ya oleh Allah ya. Kita akan diberikan kekuatan tersendiri oleh Allah, kan Allah yang Maha menguatkan.
Berat? Tentu, karena memang tak mudah untuk mewujudkannya. Meskipun demikian, Ibel bersyukur karena selalu dikelilingi orang-orang yang baik dan anak-anak yang lucu. Walau sibuk, tampaknya Ibel tak kesulitan mengatur waktunya. Namanya berbisnis ya, ternyata banyak tantangannya, belajar banyak gitu. Alhamdulillah aku tuh benar-benar bersyukur banget sekarang tuh tertata hidupnya. Jadi ada waktu buat anak-anak, ada waktu untuk berbisnis, ada waktu aku bekerja, ada waktu aku untuk me time. Sekarang tuh lebih berasa membagi waktunya tuh pas lah gitu. Merenungkan perjalanan hidupnya yang penuh dengan berbagai ujian, Ibel mengaku tak ingin lama-lama terpuruk. Ibel harus bangkit demi kedua buah hatinya, kembali menata masa depan untuk hidup lebih bahagia. Mengingat kedua anaknya butuh penguatan mental, apalagi si kecil Amala yang benar-benar minim elusan sosok ayah. Hidup kan ada pasang surutnya, ada ketika lagi down banget, ada ketika lagi mulai ini gitu ya, namanya ya kehidupan kan terus berputar ya. Alhamdulillah mungkin saat ini ya lagi banyak disuruh bersyukur gitu ya. Alhamdulillah dikasih banyak kemudahan, tapi ya jangan sampai takabur. Hidup kan berputar, kalau misalnya kita terlalu stuck dalam satu posisi, kapan kita bisa move on? Inul dan keluarga dapat doa khusus dari Gus Ikdam. Menghelat hajat 3 hari 3 malam dalam rangka ulang tahun ke-15 putra tercinta, Yusuf Ivander Damares, di kampung halamannya Pasuruan, Jawa Timur, pedangdut Inul Daratista juga menggelar pengajian. Khusus acara pengajian, Inul dan suami Adam Suseno mengundang Gus Ikdam, pendakwah muda yang tengah naik daun di kawasan Jawa Timur, untuk memimpin pengajian dan memberikan tausiah. Namun sebelum acara pengajian dimulai, Inul secara khusus meminta Gus Ikdam mendoakan Ivan putranya. Ini yang ulang tahun. Ini yang ulang tahun. Minta doanya sekarang kita nggak perlu. Gimana? Itu atau ini tak perlu. Siap. Semoga dengan bertambahnya usia Mas Yusuf Ivander Damares, usianya barokah, ilmunya manfaat barokah, menjadi anak yang birrul walidain, minas sholihin, ahli ilmi wa ahlil khair. Sementara itu, pengajian pesta rakyat dalam rangka ulang tahun ke-15 Ivan yang dipimpin Gus Ikdam diikuti lebih dari 1.000 orang. Sebagai penyelenggara, Inul pun sangat senang dan terharu menyaksikan antusias warga di kampungnya hadir dalam tasyakuran pertambahan usia putra sematawayangnya. Ini pengajian akbar, alhamdulillah semuanya lancar, aman terkendali, semuanya ikut berpartisipasi dan kerja keras. Perayaan ulang tahun Ivan dengan gelaran pesta rakyat itu ternyata tidak sekedar pesta. Sebab di balik acara yang seluruh biaya dirogoh dari kantongnya itu, Inul memiliki tujuan mulia, yakni membantu perekonomian masyarakat di kampungnya. Bulan itu saya dapat iklan itu bertahun-tahun, banyak banget rezekinya akeh. Jadi ini nih harus disedekahkan. Ini kita aja bikin acara untuk menyenangkan banyak orang. Jualan semuanya tertanyain satu-satu. Kamu jualan apa sosis? Habis bunda tinggal sedikit tapi untungnya banyak. Berapa duitnya? Ada 3,5 juta malam ini. 2 malam dapat berapa? Dapat 9 juta. Aduh biasanya dapat berapa? Biasanya dapat 200 bunda katanya gitu. Sosok Mbak Inul yang sudah terkenal masyhur tidak lupa membahagiakan masyarakat tempat asalnya dulu. Membawa barokah untuk keluarga Mbak Inul, Mas Adam.